Tahukah Anda bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki akar sejarah yang kuat pada masa pendudukan Jepang? Salah satu organisasi militer paling berpengaruh yang pernah berdiri di tanah air adalah PETA atau Pembela Tanah Air atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. PETA bukan sekedar organisasi militer biasa. Ia adalah sekolah bagi para pejuang yang nantinya menjadi tulang punggung dalam memerdekakan dan mempertahankan bangsa ini dari penjajahan. Nama saya Guspinio Fiari dari kelas 11.3 dan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan PETA atau Pembela Tanah Air. Pertama kita akan masuk ke tahap awal pembentukan. PETA resmi dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukannya didasarkan pada maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Meskipun dibentuk oleh Jepang untuk kepentingan Perang Pasifik dalam menghadapi sekutu, ide pembentukannya justru diawali oleh aspirasi tokoh-tokoh Indonesia sendiri. Salah satu tokoh kuncinya adalah Raden Gatot Mangku Praja. Pada September 1943, ia mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah militer Jepang agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pertahanan secara langsung. Usulan ini didukung luas oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok ulama seperti KH Mas Mansur dan Hamka, yang ingin membangkitkan rasa cinta tanah air berdasarkan ajaran agama sebagai fondasi kekuatan militer. Terus kemudian, untuk struktur dan pelatihan, pusat pelatihan PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor. Di sana, para pemuda Indonesia dididik dengan disiplin militer Jepang yang sangat keras. PETA dibagi menjadi beberapa tingkatan jabatan yang diisi oleh orang pribumi. Saya akan sebut dari atas ke bawah. Daidancho untuk komandan batalion, Chudancho untuk komandan kompi, Shodancho untuk komandan peleton, hingga Budancho sebagai komandan regu. Pada akhir tahun 1944, kekuatan PETA berkembang pesat hingga mencapai 66 batalion di Jawa dan 3 batalion di Bali. Di dalam kawah Chandra di muka asrama Bogor, para pemuda tidak hanya diajarkan cara memegang senjata atau taktik infanteri, tetapi juga ditanamkan semangat seishin, yaitu semangat juang yang pantang menyerah. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan latihan fisik yang luar biasa berat, mulai dari bangun sebelum fajar, lari jarak jauh, hingga latihan bela diri bayonet mematikan. Namun di balik kerasnya didikan Jepang, muncul rasa persaudaraan yang kuat antar pemuda dari berbagai daerah. Di sela-sela waktu istirahat yang singkat, mereka justru sering berdiskusi secara sembunyi-sembunyi mengenai masa depan Indonesia. Gemblengan fisik dan mental inilah yang nantinya membuat mereka tidak gentar ketika harus berhadapan dengan tentara Belanda yang memiliki persenjataan jauh lebih modern di masa revolusi fisik. Meski dibentuk oleh Jepang, PETA ini, loyalitas utama anggota PETA tetap pada Indonesia. Hal ini terbukti pada 14 Februari 1945 ketika terjadi pemberontakan besar di Blitar yang dipimpin oleh Supri Jadi. Para tentara PETA ini merasa iba melihat penderitaan rakyat akibat Romusa dan kekejaman Jepang. Mereka memilih mengangkat senjata melawan penciptanya sendiri demi martabat bangsa. Meski pemberontakan ini akhirnya dipadamkan dan banyak pemimpinnya dihukum mati di Ancol, peristiwa ini menjadi simbol perlawanan yang membuktikan bahwa PETA adalah milik rakyat Indonesia, bukan Jepang. Keunggulan utama para lulusan PETA terlihat nyata ketika mereka harus menerapkan taktik perang gerilya saat menghadapi agresi militer Belanda, karena Jepang melatih mereka untuk menjadi tentara teritorial yang menguasai medan di wilayah masing-masing. Para perwira mantan PETA sangat mahir dalam memetakan hutan, membangun jalur logistik tersembunyi, dan melakukan serangan mendadak yang mematikan. Strategi supit urang yang digunakan Panglima Besar Sudirman dalam Palagan Ambarawa merupakan salah satu bukti nyata efektivitas taktik pengepungan yang mereka pelajari selama di PETA. Tanpa keahlian taktis dan pengusahaan medan ini, perjuangan mempertahankan kemerdekaan akan jauh lebih sulit. Terus akhirnya ada pembubaran dan warisan untuk TNI.
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, peta resmi dibubarkan. Presiden Soekarno mendukung pembubaran ini agar Indonesia yang baru merdeka tidak dianggap sebagai kaki tangan Jepang ya oleh pihak sekutu. Namun, semangat dan personilnya tidak hilang begitu saja. Mantan anggota PETA menjadi unsur utama dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian berevolusi menjadi TNI. Tokoh-tokoh besar seperti Jenderal Besar Sudirman dan Jenderal Besar Soeharto adalah lulusan PETA yang memainkan peran krusial dalam sejarah panjang negeri ini. Hingga kini, PETA dikenang sebagai cikal bakal TNI. Untuk menghormati jasa mereka, sebuah monumen PETA berdiri megah di Bogor, tetap di lokasi bekas markas sebesar mereka. Peta adalah bukti nyata sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekedar hadiah, melainkan hasil dari persiapan matang, disiplin tinggi dan keberanian yang ditempa melalui pendidikan militer yang keras. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.